Yang kedua, salawat dan salam memang kita senantiasa haturkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad. Masih modulnya memiliki submodul yang lumayan banyak. Gitu ya. Ada 10 modul, tetapi yang wajib untuk Bapak Ibu kerjakan sebetulnya hanya 4 modul saja. Modul pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat. Ya. Saya kesusahan ketika mengerjakan pretest, post test, dan saya kesusahan ketika mengunggah aksi nyata. Ya. Saya sendiri kemarin baru membuka ketika rekan saya mengingatkan bahwa kita itu wajib untuk mengisi atau mengikuti pelatihan mandiri pada PMM, ya. Tapi Bapak Ibu sekarang sudah zaman modern, ya, sudah zaman modern, sudah tidak ada lagi kesusahan atau keribetan yang dibuat tentang aplikasi ini, ya. Sebetulnya saya tidak akan membicarakannya, tapi Bapak Ibu di sini sudah ada yang menyelesaikan modulnya? Belum. Terkendala dengan apa? Waktu. Masya Allah. Luar biasa. Iya. Ya. Terkendala dengan waktu, ya. Jadi Bapak Ibu sekarang zamannya sudah sangat modern, ya. Ini rahasia. Ketika Bapak Ibu mengerjakan, sudah banyak tersedia di Google maupun dimanapun, ya. Soal post test tentang PMM, ya. Jadi Bapak Ibu tinggal mengikuti saja. Tinggal bagaimana kita melakukan aksi nyata. Jangan bingung Bapak Ibu, karena aksi nyata dalam modul PMM itu adalah yang sudah kita laksanakan sehari-hari. Jadi tidak akan memberatkan kita, ya. Kita unggah sebisanya saja. Ya, misalkan kita memilih, kalau nanti saya ngomong banyak lebar, tapi ketika Bapak Ibu belum mencobanya, itu akan mubazir. Jadi intinya ketika di aksi nyata ada pilihan. Kita mau buat aksi nyatanya seperti apa? Ya, pilih yang paling mudah saja. Ya, ada membuat video pembelajaran, ada menerapkan aksi pembelajaran di kelas. Ya, yang diupload itu berarti apa? Misalkan perangkat pembelajaran yang sederhana saja, jangan yang terlalu rumit. Yang penting itu muncul centang warna hijaunya, ya. Dan yang paling penting, paling wajib adalah 4 modul di awal harus diselesaikan. Itu yang pertama. Kedua, terkait dengan pembuatan kelas di aplikasi PMM. Memang sekarang itu masih manual. Jadi Bapak Ibu ketika mengetikkan NISN siswa tidak akan muncul, ya. Jadi Bapak Ibu harus manual. Tapi jangan risau, jangan gelisah, jangan. Ya. Ketika Bapak Ibu masukkan 1 siswa, kemudian kita membuat assessment dan dibagikan ke siswa-siswa kita melalui WA atau yang lainnya. Kemudian siswa kita mengerjakan, otomatis siswa itu akan masuk ke dalam kelas yang kita buat, ya. Jadi itu mungkin salah satu trik yang mudah untuk memasukkan siswa secara otomatis, begitu, ya. Jadi tidak perlu masukkan bayinya satu persatu, tapi kita bisa masukkan 1, kemudian kita buat assessment, pilih assessment yang sudah tersedia, kita share lewat WA atau lewat manapun. Ketika siswa mengerjakan, otomatis akan masuk ke dalam kelas yang telah kita buat, ya. Harapannya Bapak Ibu karena mempunyai kelas, megang kelas masing-masing, harapannya adalah Bapak Ibu bisa membuat kelas dan pastikan semua siswa di kelas Bapak Ibu itu masuk ke dalam kelas yang Bapak Ibu buat, ya. Kemudian yang kedua, terkait aktivasi akun belajar ID, ya. Sekarang sudah ada akun belajar baru untuk siswa kelas 4, 5, 6, ya. Betul. Nah, itu perlu diaktifasi Bapak Ibu, ya. Ketika Bapak Ibu sudah mengaktifasi, cara yang paling untuk mengecek bahwa itu sudah aktif atau belum sebetulnya adalah Bapak Ibu membuat Google Classroom, kemudian anak disuruh masuk ke dalam Google Classroom. Ketika anak sudah masuk ke dalam Google Classroom, otomatis pasti anak itu sudah mengaktifkan akun belajar ID. Itu untuk mengeceknya saja, ya. Ketika anak sudah masuk ke Google Classroom, berarti dia sudah mengaktifasi akun belajar ID-nya, begitu, ya. Kemudian ketika tadi Pak Probo nge-share alamat untuk mengecek prosentase sekolah kita, ya. Saya pernah kemarin sudah mengaktifasi semua, harusnya kan 100%, ya. Tetapi di situ masih muncul 50 berapa persen, ya. Jadi tidak apa-apa ketika kita sudah benar-benar mengaktifasi semua, tapi di situ statusnya masih belum 100%, tidak masalah. Yang penting kita benar-benar sudah mengaktifasi keseluruhan dari akun yang tersedia. Itu yang terkait akun belajar dan PMM-nya. Mungkin ada pertanyaan dulu sebelum saya lanjutkan, Bapak Ibu.
Sudah ada ya, saya yakin ini guru-guru hebat semua ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, di sini saya ingin menyela waktunya sebentar untuk sharing tentang seleksi guru penggerak angkatan 8, 9, dan 10. Seperti yang kita tahu, sekarang sudah ada informasi pendaftaran guru penggerak. Lah, buat teman jadi sembilan guys, alhamdulillah ya, kalau usah menu guru penggerak itu apa segala macam. Sangat seperti itu Bapak Ibu. Yuk, kita coba bismillah untuk meluruskan niat kita ya. Kita sebagai guru jangan berhenti sampai di sini saja. Kita kembangkan kemampuan keterampilan kita, salah satunya dengan cara mengikuti pendidikan guru penggerak. Mengapa harus mengikuti pendidikan guru penggerak? Ya. Jadi kita tidak boleh puas diri, berbangga diri dengan apa yang sudah kita raih, apa yang sudah kita miliki sekarang. Tapi apa yang diprogram oleh pemerintah, hendaknya kita ikuti apapun itu. Pemerintah sudah memikirkan matang-matang, sudah mencurahkan biaya yang begitu luar biasa banyak untuk meluncurkan program yang juga sangat luar biasa. Ya, harus ini berangkat dari ini semuanya harus ikut. Ya, harapan saya. Mengapa harus ikut? Ya, karena syaratnya sangat mudah. Yang penting masuk dapodik dengan minimal sudah 5 tahun mengajar. Ya, kalau misalkan yang CPNS baru, kok tiba-tiba kayak Bu Titi Barokah sudah mengambil lama tapi di dapodik belum 5 tahun. Berarti kemarin waktu masukkan itu riwayat karirnya dihapus, jadi hilang. Hendaknya untuk dimasukkan kembali oleh operator dapodik. Nah, baiklah Bapak Ibu yang saya hormati. Adapun keuntungannya dalam mengikuti guru penggerak, ini bukan program yang kecil, bukan program yang abal-abal, karena sekarang sudah di semua provinsi sudah ada namanya BBGP atau Balai Besar Guru Penggerak. Dengan adanya itu saja kita sudah tahu bahwa program ini sudah matang-matang dipikirkan oleh pemerintah kita, oleh Mas Menteri, ya, untuk segera diluncurkan dan untuk segera diikuti oleh guru-guru hebat yang ada di Indonesia. Sebagai pengetahuan, angkatan 8, 9, 10 itu kuotanya sangat luar biasa. Kebetulan saya mengikuti angkatan yang ke-6, kemarin kuotanya 8.000 sekian untuk satu Indonesia. Tapi untuk angkatan 8, 9 itu 20.000. Ya, jadi tidak sedikit, sangat banyak, 2 kali lipat lebih dari angkatan 6. Ya, berarti ini kan pemerintah menginginkan guru-guru di Indonesia itu untuk berkembang, ya, untuk berkembang. Jadi jangan sia-siakan kesempatan yang baik ini kita hiraukan begitu saja. Tapi ketika ada program yang luar biasa seperti ini, ayo manfaatkan. Jangan lain CPNS ini, jangan, ya. Ada teman saya WA, katanya temannya ikut besok ikut yang angkatan depan, yang ada Asiana Mani, yang usaha Mani, ya kan? Makanya ayo aku masih ada, segera ikuti. Teman-teman saya yang hebat-hebat ini ya juga harus mengikuti. Ya, iya harus mengikuti gitu ya. Mohon maaf sekali saya di sini bukan lagi mengajari seperti apa. Ini namanya sharing. Saya juga baru mengikuti selama kurang lebih 3 minggu ini dan saya ingin sekali di kemampuan karena baru 3 ya. Sedangkan kalau di kecamatan lain sudah lumayan banyak, kemarin baru 3 siapa saja. Jadwal penggerak kayak apa? Bagaimana? Jadwalnya guru penggerak kayak apa? Oh, orangnya mana?